ngikutin kodenya seperti ini plug gitu ya, tentu akan ada errornya ya, karena yang dituliskan di sini adalah model PHP 8. Nah, kalau misalnya pakai Laravel PHP 8, ini memang kita bisa menuliskan parameternya seperti ini. Kalau teman-teman ngecek ke kode di bagian controller ya, di base controllernya, di sini memang kita ada buat out dengan parameternya seperti ada data, ada kode, ada status, ada error kayak gini. Nah ini kan kalau misalnya teman-teman pakai PHP 7, maka harus ngisi sesuai urutan ini. Yang pertama data, yang kedua adalah parameter kode, yang ketiga parameter status, yang keempat ada baru parameter error. Ya, seperti ini. Jadi aturannya. Jadi kalau misalkan waktu kita nulisnya kayak gini nih nantinya, ya, misalnya nih. Yang pertama adalah data, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini parameter data itu kita nulkan. Jadi kita manual buat seperti ini. Kodenya misalnya kalau gagal 404, ya. Selanjutnya statusnya baru kita tulis gagal seperti ini, dan errornya adalah kayak gini ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman kalau lihat dari yang tampilan di layar saya, di sini ada tulisan data. Ini sebenarnya adalah nama parameter yang memang disengaja munculkan oleh editornya, yaitu di sini saya menggunakan PHP-STOM. Ini bukan diketik ya teman-teman, ini bukan diketik. Jadi ini memang muncul karena nama parameter pada method out ini namanya yang pertama adalah data. Jadi ini muncul otomatis, jadi bukan diketik. Ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP 8, tentu ini cara yang seperti ini tidak masalah. Nah, kalau mungkin teman-teman kalau lihat di sini karena text editornya menggunakan mengidentifikasi ini adalah PHP level versi 7.3, ini jadinya error ya. Jadi kalau misalkan saya ganti jadi PHP 8 misalkan seperti ini, nanti di sini mengidentifikasinya sebagai PHP 8, maka waktu dilihat sekarang, nah ini sudah tidak ada tanda merah gitu ya. Nah ini karena memang bahasa PHP 8 bedanya di situ. Oke, mungkin ini untuk menjawab ada beberapa teman-teman yang mungkin agak sedikit bingung kenapa di kode tempat saya seperti ini tidak jalan ya, karena alasannya harus menggunakan PHP 8. Oke. Baik, kita lanjutin. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat autentikasi ya. Misalnya ini saya jelasin sedikit mengenai bagaimana lakukan testing ya. Jadi autentikasi ini kan kita menggunakan method get ya, di mana user passwordnya itu sebenarnya kita masukkan di bagian headers ya, yang namanya adalah authorization. Nah, kalau misalkan secara manual ya, mungkin kalau kita tes di ini ya, di misalkan di Postman seperti ini ya, misalnya oke. Kita coba send. Baik, nah di sini kalau kita lihat ya, jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan melihat error, yang lihat di sini di bagian Postman itu memiliki fitur seperti ini ya. Oke, preview kayak gini. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mengidentifikasi kalau misalnya ada terjadi error ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat undefined array key 1 di file out controller. Jadi kalau misalkan teman-teman ada menemukan error ya, dibaca
lengkapnya gitu ya. Di baris keberapa? Di baris ke-21. Oke, sekarang kita coba buka di filenya. Oke, di controller di baris ke-21 yang ini. Oke, nah di sini karena kita menggunakan mode debug itu berarti kan setiap ada kesalahan itu akan dimunculin ya apa namanya responnya. Nah, karena di sini kita tidak memberikan formatnya yang benar ya. Jadi kalau misalkan di bagian perintah autentikasi ini kan kita membuat aturan di mana headers itu ada authorization ya. Kemudian diawali dengan kata basic headernya. Kemudian di bagian key authentication ya, ini kita di substring 6 ini maksudnya kita akan mengambil yang ini ya. Jadi basicnya ini kita tidak ambil. Jadi kalau misalkan teman-teman ngetikkan penggunaan basicnya atau menggunakan authentication ya, misalkan seperti ini ya headersnya. Jadi kalau kita lihat authorization ya ini key-nya seperti ini basic. Nah, di sini ada username dan password ya, user dan passwordnya ya. Nah, user password ini kan tentu saja harus di-encrypt menggunakan metode base64 encode ya. Jadi kalau misalkan di sini saya akan kasih contoh, kita coba cari yang online base64 encode. Pak Agung, apakah sekarang sedang menampilkan VS Code-nya ya? Atau layar lain? Iya. Sedang VS Code nih masih. Oh ya baik. Masih ini. Masih tampil ya Mbak? VS Code tampil, hanya saja tadi ada yang komentar Postman-nya tidak terlihat. Oh gitu. Oh sebentar saya ulang lagi. Desktop nih ya. Desktop. Oke. Oke, sudah muncul. Apa ini sudah muncul? Ya, sudah. Nah, ini di sini saya ulangi lagi. Mungkin tadi ada yang nggak muncul ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi, kalau misalkan ini supaya teman-teman mengerti alurnya ya. Mengerti alurnya. Gimana sih cara autentikasinya bekerja gitu ya. Jadi, cara autentikasi bekerja ini kita menggunakan headers yang nantinya kita masukkan key-nya namanya authorization ya, dan kalau di Postman itu sendiri sebenarnya ada fitur seperti ini sih ya di basic ini ya. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya kayak gini. Nah ini kan muncul kayak gini ya. Tapi kalau gimana kalau misalkan teman-teman dalam sisi pemrogramannya, ya kan? Kalau ini kan memang sudah disiapkan dari Postman ya. Nah, bagaimana kalau di sisi pemrogramannya? Di pemrogramannya itu sebenarnya kita masukkan di bagian headers dengan nama authorization, kemudian formatnya itu dengan kata kunci basic, spasi, username dan password yang di-encrypt menggunakan base64 encode. Nah, seperti itu. Oke, saya contohkan aja. Misalkan di sini kita gunakan username seperti ini. Ya kan? Kemudian passwordnya yang kita buat di bagian perintah sebelumnya itu passwordnya adalah 1234567 ya. Jadi seperti yang di sini database migrate seeders ya. Customer seeders. Nah, di situ kita buat password defaultnya kan 1234567 ya. Jadi kalau misalnya kita cobakan seperti ini, username-nya tadi ya, passwordnya 1234567. Nah, kalau hanya seperti ini tentu ini masih belum bisa benar ya. Jadi kalau kita jalankan pun oke, di sini authorization-nya ini matikan dulu nih. Oke, matikan dulu ya. Jadi kita tidak menggunakan authorization dari situ. Kita akan buat secara programmaticalnya dari headers. Oke, di sini. Nah, di sini tetap akan terjadi error seperti ini. Ini disebabkan karena aturan dari penggunaan authorization itu user dan passwordnya harus di-encrypt menggunakan base64 encode ya. Oke, coba kita encode dulu.
misalnya seperti ini, ya. Kita encode. Jadi encode-nya begini, ya. Dengan menggunakan metode get, tapi informasi user dan password atau email dan password itu kita letakkan di bagian headers dengan format seperti ini, authorization, basic atau bearer biasanya ya, username dan password yang kita encrypt menggunakan base 6 encode seperti itu. Oke, itu tekniknya. Nah, maka di pemrograman ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di situ yang pertama dibaca dulu apa isi dari authorization, kemudian hilangkan kata basicnya, jadi diambil dari teks yang 64 teks yang sudah di encode base 64 tadi, baru di decode, jadi dikembalikan lagi ke semula, kemudian baru di explode ya, dipecah, karena tadi kan dipecah dengan tanda titik 2 ya, seperti yang tadi ada username atau email dan passwordnya dipisah dengan tanda titik 2 ya. Nah, itu dipisahkan sehingga menjadi yang sisi pertama adalah email, sisi yang kedua adalah passwordnya. Nah, baru di sini kita lakukan pencarian berdasarkan dari email, ya. Nah, karena di bagian pembuatan seedersnya kita menggunakan hash, ya hash ini kan supaya nilai yang diacak itu tidak sama ya, supaya untuk menghindari brute force sebenarnya. Jadi kalau misalkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, antara pengguna satu dan pengguna lain pasti bentuknya beda-beda nih kalau kita lihat di sini kan di customer. Nah ini padahal semua passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi karena kita menggunakan metode hashing password, sebenarnya kalau bahasa PHP murninya itu namanya password password hash ya, atau password verify biasa kita menggunakan seperti itu. Kalau di Laravel kita menggunakan hashmax seperti tadi ya. Nah, ini hasilnya kayak gini, ya kan? Nah, makanya kita nggak bisa menggunakan metode where email, where password, nggak bisa seperti itu. Beda kalau misalnya kita menggunakan MD5. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah cari berdasarkan emailnya. Nanti kalau misalnya emailnya ternyata tidak ditemukan, null, baru kita kasih tahu bahwa pengguna tidak ditemuin. Ya, kalau misalkan ternyata penggunanya ada, ya kemudian baru dicek nih menggunakan hash checking, kemudian password dan data passwordnya dicocokin. Kalau misalkan cocok, baru dikasih status oke, ya. Kalau tidak cocok, dikasih tahu bahwa tidak memiliki kewenangan. Error code HTTP-nya 401. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih HTTP code, status code itu apa aja, itu teman-teman bisa cari aja di Google ya, banyak lah referensinya mengenai status HTTP code. Jadi kalau misalkan 401 ini berarti unauthorized, berarti tidak diberikan atau tidak memiliki kewenangan. Nah, ya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita punya username mana tadi ya? Oke, passwordnya kita salahin nih, misalnya kayak gitu. Oke, nah kemudian kita ambil, kita masukkan ke sini. Tentu yang terjadi adalah, nah, Anda tidak memiliki kewenangan. Artinya emailnya benar tapi passwordnya salah, ya munculnya kayak gini jadinya. Beda atau misalkan lain halnya, emailnya sudah salah, misalkan kita salahkan seperti ini. Oke, nah di sini baru errornya berbeda lagi, yaitu pengguna tidak ditemukan. Statusnya 404 seperti ini.
Ya, nah itu metode bagaimana kita melakukan ini metode bagaimana kita melakukan autentikasi. Nah, jadi di sini ada perbedaan cara sudut pandang ngoding RESTful API dengan website ya teman-teman. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah sebenarnya di sisi identifikasi si pengguna. Kalau kita menggunakan teknik status ya, web seperti biasa lah ya, bukan RESTful API gitu ya. Kita itu kan dari sisi misalkan dari Apache-nya ataupun dari web manajemennya lah ya, seperti Apache ataupun kita menggunakan FPM PHP atau Fuzzy GI dan lain sebagainya lah untuk menjalankan PHP itu biasanya kan dibuat namanya cookies ya, atau session ya. Session bagaimana itu adalah mekanisme bagaimana server bisa mengenali si kliennya, ya kan. Lantas gimana dengan RESTful API? RESTful API itu tidak menggunakan session. Jadi teman-teman di sini perlu diingat bahwa pemrograman RESTful API itu tidak menggunakan session. Berbeda halnya seperti aplikasi web. Kenapa? Karena session itu secara otomatis memang di-handling oleh browser maupun dari sisi web service-nya. Ya. Nah, kalau kita bermain di RESTful API itu tidak menggunakan session, tapi kita menggunakan metode yang miripnya, ya, yang serupa ya. Sebenarnya mirip cara kerja dengan session, tapi kita menggunakan pengelolaan data sendiri lah, pengelolaan cara sendiri. Yaitu kita menggunakan apa? Menggunakan token di sini. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman seperti yang tadi, kalau kita testing nih dengan dengan data yang benar, kalau kita lihat kita coba Oke, di sini akan ditampilkan token, ya. Jadi secara pemrograman nanti waktu di sisi klien, ya kita harus menambahkan satu effort baru atau satu codingan lagi gitu ya, untuk menyimpan isi token ini. Jadi kalau misalnya token ini tidak disimpan, ya tentu tidak akan bisa mengakses endpoint lain yang memang diperlukan akses login, ya. Jadi ini sebagai pengganti dari session. Ya, kalau session itu kan memang sudah di-handling secara otomatis ya. Kita biasa nggak perlu menyimpan secara otomatis dari browser langsung nyimpan ya. Tapi kalau di RESTful API itu tidak mengenal session. Makanya kita buat nama istilah lainnya adalah token. Token ini sebagai pengganti username dan password. Supaya apa tujuannya? Tujuannya adalah nanti waktu permintaan data berikutnya, key authorization ini tidak perlu digunakan berkali-kali. Jadi key authorization di headers ini hanya cukup digunakan saat login saja, ya, saat meminta kartu masuk lah istilahnya, kartu pas waktu kita mau masuk meminta data atau mengakses data yang ada di dashboard gitu kan. Nah, jadi ketika kita sudah login dan sudah mendapatkan tokennya, maka token ini yang kemudian digunakan setiap kali akan melakukan transaksi data, baik itu meminta data, baik itu mengirim data, maka token ini harus disertakan di bagian headers. Jadi kenapa sih harus seperti itu? Kenapa tidak langsung saja? Mungkin ya, misalnya teman-teman berpikir ya, kenapa nggak langsung aja authorization seperti ini aja terus yang digunakan, ya kan? Jadi username passwordnya yang sudah disertakan terus-menerus setiap kita ingin meminta data. Nah ini kalau kita berpikir dari faktor keamanan, ini tidak dianjurkan, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya aplikasi, apalagi misalkan teman-teman buat dalam berupa aplikasi mobile, ya, demi keamanan maka namanya username dan password, tentunya password ya, itu tidak boleh disimpan di sisi aplikasi, ya. Jadi password itu hanya dimasukkan
dan hanya untuk dikirimkan ke server untuk diminta token, dan tokennya yang baru disimpan. Tujuannya adalah kalau misalkan aplikasi itu kemudian diretas atau dihack lah oleh orang lain misalnya ya, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan apa sih password si pengguna ini. Ya, itu tujuannya. Nah, kedua, kita memikirkan juga masalah keamanan kalau misalkan di sniffing gitu ya, pakai data yang di sniffing. Tentu saja kalau misalnya teman-teman kalau buat aplikasi, ada baiknya teman-teman harus menggunakan protokol HTTPS ya. Kalau misalkan protokol HTTP ini kan datanya belum di-encrypt ya kan. Jadi baik itu headers-nya, baik itu body-nya itu tidak di-encrypt. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan HTTPS, maka data itu mudah sekali di-sniffing. Nah, kalau kita menggunakan metode token ya kan, mungkin si penjahatnya, katakanlah ya, penjahatnya men-sniffing setelah kita melakukan login, ya tentu sangat aman, walaupun tokennya aja yang kemudian dicuri, dia bisa mengakses ya kan, tapi setidaknya dia tidak mengetahui apa sih password si pengguna ini gitu ya. Makanya di bagian di authorization kita juga menggunakan base64 encode. Jadi sebenarnya sih kalau si penjahatnya dia tahu, oh ini pakai base6 encode, di decode saja udah tahu hasilnya. Tapi setidaknya di encode ini tujuannya adalah ya disamarkan saja isi datanya. Jadi tidak mudah langsung dicari ya gitu ya. Walaupun kalau dia tahu, paham, ya dia langsung bisa tahu deh ini di decode aja udah kembali gitu ya. Oke, jadi itulah faktor pertimbangan-pertimbangan kenapa waktu kita setiap meminta data tidak lagi menggunakan authorization, tapi cukup menggunakan token yang sudah dikirim dari server. Nah, tentu saja token ini harus disimpan di dua sisi. Ya, baik itu di sisi server maupun di sisi klien. Nah, di sisi servernya itu disimpannya seperti ini. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman, di sini ada kodenya, token dibuat, ya kan? Kemudian di sini kita lakukan unset password. Unset password ini tujuannya supaya nanti password yang nanti dimunculkan ke di sini ya, nilai balik dari server ke klien itu tidak ada passwordnya. Ya, ngapain juga mau dikasih informasi password, nggak perlu, lagi pula passwordnya udah di hashing ya kan. Jadi daripada membuangkan data, ya udah kita sembunyiin aja gitu ya. Kemudian datanya baru diupdate ya. Jadi kalau kita lihat struktur datanya kayak gini. Jadi di customer itu ya, kalau login, nah di sini ada tokennya kayak gini ya. Nah, jadi nanti waktu proses identifikasi atau memvalidasi penggunanya itu kita menggunakan cara middleware ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nanti di slide ke sini ya, nanti buat autentikasi. Oke. Saya langsung saja, ini saya menjelaskan saja ya. Nah, kalau saya ngelihat di grup kayaknya teman-teman udah banyak sekali yang langsung menguji cobakan kodenya gitu ya. Jadi saya langsung jelaskan aja hari ini. Nah, ini kalau misalnya kita sudah buat mana sih? Nah, ini. Sini ya, authorization, di sini penjelasannya. Jadi password yang dikirimkan dari handphone ya ataupun dari aplikasi klien ke sini ya, password yang tokennya dikirimkan dari server, diterima oleh klien, harus disimpan. Maka setiap permintaan harus menggunakan token. Oke, terus gimana sih cara server mengenalinya? Cara server mengenalinya yaitu kita menggunakan middleware. Yaitu kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di halaman ini ya, ada cara bagaimana kita membuat middleware-nya atau bagaimana server bisa mengenali, oh ini misalkan si Budi loh yang tadi login ya kan. Itu gimana caranya? Nah, kita lihat di codingannya. Itu di middleware, di situ ada authorization ini. Nah, cara membacanya
ini diambil dari header token, ya kan? Header token dibaca dari tabel customer, ya, dibaca aja where di filter token yang sama nilainya yang dikirim dari si klien. Oke, kalau misalnya null, berarti nggak ada yang cocok. Kalau nggak ada yang cocok, berarti kita kasih aja pesan error bahwa tokennya invalid atau unauthorization, ya. Oh, ternyata tidak null, berarti dia akan masuk ke sini. Nah, kemudian kita simpan informasi si customer, ya. Jadi kalau di di Laravel ataupun di Lumens gitu ya, kita bisa menyimpan informasi si customer di resolver kayak gini. Jadi nanti di perintah manapun, enaknya adalah kita cukup menggunakan perintah kayak gini, ya. Misalnya user kayak gini ya. Ini sudah mewakili isi report dari si customer, ya kan? Karena kita mencarinya dengan cara kayak gini nih, customer. Ya, jadi kalau misalkan gambarannya ini, ketika tokennya sama, ya, maka misalnya yang ini, maka dia langsung tahu bahwa ini adalah si Cecep. Jadi kalau kita pengen tahu siapa sih nama username-nya, ya udah langsung kita tulis username ini. Pasti nanti ini isinya adalah pasti si Cecep. Kalau misalkan token yang kita kirimkan adalah token yang ini. Ya. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat gimana sih cara kerja dari authorization ini. Nah, sekarang kita akan testing nih ya. Jadi kalau saya contohkan di bagian sebentar, root. Nah, ini contohnya, misalnya kita menggunakan orders lah ya. Di orders, di sini kita di bagian konstruktor kita aktifkan middleware authorization. Jadi setiap akan mengakses di bagian order controller, maka nantinya akan dicek terlebih dahulu authorization-nya. Oke, kita coba nampilin dulu deh orders-nya, ya. Kita tampilkan pakai get. Seperti ini, kita buat dulu. Oke, seperti ini ya. 8.000. Kita lihat orders. Oke. Ini jalan nggak sih? Saya matikan dulu deh. -088. Oke, saya jalankan dulu artisan serve. Jalannya di 8001 ya. Jadi kita ke 8001. Oke. Oh, sebentar, kita lihat dulu deh di sini di authorization order. Middleware-nya sudah aktif ya. Sebentar dulu deh. Takut salah tempat nih. Oh iya, salah nih. Gak muncul ya. Of PHP 19953. Oke. Harusnya tidak jalan. Oke. Saya ulangi lagi. Self.
artisan aduh. Copy orders. Ini harusnya tidak jalan. Coba kita lihat dulu. Ntar ya, saya coba lihat. Ini takutnya ada yang jalan proses yang lain nih. Kita mulai dari root aja dulu. Oke, di sini root order. Kita coba ganti aja dulu di sini. Oke, coba tes. Oke, harusnya sudah benar. Oke. Sudah tidak berjalan. Oke. Kita gunakan cara yang lain aja. Ini sepertinya kenapa tidak jalan ini? Fan all. Oh iya. Harusnya ini bagaimana? Oh iya, oh saya nggak lihat di sini rupanya. Oke, udah benar ya. Oke, sudah sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan gini, jadi saya ulangi lagi ya. Tadi apa namanya? Cara kerja dari authorization ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini authorization, ini teman-teman pertama ini pastikan dulu ya, middleware ini teman-teman harus sudah apa namanya daftarkan ya di bagian apa namanya kernel sini. Jadi di apa namanya di kernel teman-teman harus apa namanya ada beberapa tempat nih ya. Di sini apa namanya middleware yang ini ya. Ini akan diterapkan di semua tempat di Laravel kita. Walaupun kita tidak menentukan harus di login, harus di mana ya. Ini pasti akan diterapkan semuanya di sini. Nah, kalau misalkan di grup, ya ini saya jelasin dulu, mungkin teman-teman yang ada yang belum mengerti perbedaannya. Kalau di grup ini digunakan kalau misalnya kita hanya membatasi hanya aplikasi yang webnya saja atau yang API-nya saja, ya. Tapi kalau misalkan kita taruh di sini, berarti seluruh endpoint akan berlaku semuanya. Begitu juga kalau misalkan kita taruh di API, seluruh endpoint di API akan berlaku semuanya. Nah, memang kalau di Laravel ini kan dibedakan ya, ada webnya, ada API, ya. Kalau Lumens itu cuma untuk API biasanya. Nah, sekarang kalau yang di bagian root middleware, nah ini kita bisa menjalankan secara parsial atau tergantung pada lokasi tempatnya ya. Jadi kalau misalkan kita daftarkan dulu namanya ya seperti ini, authorization ini ngambil dari ini ya, app http. Jadi app http middleware, nama middleware yang kita buat authorization seperti itu. Kemudian namanya aliasnya adalah authorization seperti ini. Ya, jadi ini nama ini sebenarnya bebas aja sih ya. Misalkan teman-teman mau kasih nama check out kayak gini, ya silakan ya. Tapi nanti waktu penggunaannya juga kita harus gunakan cara seperti ini, ya.
Jadi kalau misalkan ingin penggunaannya, di mana contohnya, misalkan kalau kita taruhnya di controller ya, kayak gini. Maka kita menuliskannya check out kayak gini ya. Harus sama seperti yang kita tuliskan di sini. Ya. Jadi apa namanya? Ini jadi kita bisa gunakannya secara apa? Secara custom, di mana controller mana yang bisa kita pergunakan ya. Oke. Ini saya coba cara yang lainnya. Kalau misalkan selain di konstruktor, kita juga bisa apa namanya menerapkan middleware-nya itu di apa namanya root-nya ya. Misalkan seperti ini. Oke. Biasanya kan kita membuat seperti ini ya. Oke, cuman ini karena nama namespace-nya belum kita daftarkan nih. Oke, seperti ini. Ya, jadi apa namanya? Uses. Nanti jadi waktu kita mengakses orders akan digunakan order controller di add store, kemudian middleware-nya adalah checkout tadi ya. Nah, cuman di sini kita harus nggak bisa belum ya? Sebentar. Oke. Nah, seperti ini ya. Cara keduanya, teman-teman bisa aktifkan juga di bagian root-nya. Jadi ini akan menjadi lebih fleksibel ya. Nah, itu untuk menggunakan middleware bagaimana ngecek keabsahan dari ininya, apa headers-nya. Oke, coba kita lihat di sini harusnya mana nih authorization. Nah, ini kalau harusnya kita cek dulu nih ya, masuk ke sini atau tidak. Kita bisa ngetesnya gini. Berarti nggak lewat sini nih. Kenapa ini? Ada yang salah sepertinya. API ini sebentar saya cek yang salah. Saya masih penasaran ini jalannya dari mana ini. Bentar ya. Yo, saya pakai dulu kayaknya. Dua 0080. Oke. Nggak ada. Oke, nggak ada juga. Nah, ya, harusnya langsung artisan serve. Oh, ini kayak ada yang double gitu ya jalannya ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi double jalannya dia. Nah, sekarang kita lanjutin lagi, langsung aja lah. Ininya karena terjadi anomali tadi. Nah, ini
juga yang teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan aplikasi berbasis RESTful API. Ya, biasanya kan gini ya, RESTful API ini biasanya digunakan pada server yang berbeda. Sebagai contoh, server dari API ini berada di misalkan di IP A gitu ya. Terus ada aplikasinya, aplikasi misalkan yang paling terasa adalah kalau teman-teman membuatnya dalam berupa aplikasi web, ya. Di aplikasi web itu, teman-teman, khususnya browser ya, web browser itu punya mekanisme security. Kalau misalnya mengakses sumber dari IP yang berbeda dari IP si aplikasi, maka itu biasanya akan ditolak ya kalau tidak ada informasi mengenai si server memberitahu bahwa resource yang mereka siapkan atau resource yang di server siapkan itu memang adalah resource yang cross sharing ya. Nah, maka kita harus memperhatikan ini ya. Kalau misalkan ini tidak diaktifkan, maka sudah dipastikan aplikasi web kita atau API kita itu nggak bisa dipakai di aplikasi berbasis web. Contohnya kalau misalkan teman-teman buatnya pakai Angular atau Vue.js atau misalkan ya contohnya kalau di sini kita gunakan Ajax ya. Kalau course ini tidak diaktifkan, maka ini udah pasti langsung ditolak dari sisi server. Seperti ini contohnya. Biasanya akan keluar ya cross origin request block ya. Jadi ini diblokir memang dari sisi servernya. Nah, jadi ini contoh ya kalau misalkan si Laravel-nya ya berada pada port 8000 aja. Katakanlah alamatnya juga sama tapi portnya berbeda, itu juga nggak bisa ya. Maka cara solusinya gimana? Solusinya pastikan paket Laravel teman-teman punya fitur Laravel Course. Jadi di sini saya contohkan ada library FluidKit Laravel Course, dan ini sudah ada di paket Laravel 8. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang masih pakai Laravel 6 biasanya itu belum ada paket ini, Laravel 5 itu belum ada. Jadi kita harus nambahin secara manual ya. Caranya gimana? Ya udah kita ketikkan aja di bagian komposernya. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, ini di komposer ini, kalau misalkan teman-teman cari, mungkin saya pernah terangkan bahwa ini adalah komposer sebagai dependency manager. Dependency manager itu artinya library yang pengen kita tambahin itu kita tinggal masukkan ke sini dan jalankan perintah komposer update. Yang nanti akan secara otomatisnya ini akan mengunduh dari sisi server. Makanya kalau misalkan teman-teman bekerja menggunakan Git ya, biasanya vendor itu jangan dimasukin ya. Jadi vendor ini seperti halnya kalau di Node.js ya, kalau misalkan teman-teman pernah belajar Node.js itu kan ada namanya Node Modules ya, library folder Node Modules. Itu nggak perlu sebenarnya disertakan ya kan, karena kita cukup menyertakan file dependency manajernya gitu ya. Yaitu kalau di di PHP kita sebutnya namanya composer JSON seperti ini. Ya, jadi kita cukup menjabarkan library apa saja yang ingin kita gunakan ya. Nanti ketika dimasukkan ke komputer lain pun ya, itu cukup jalankan perintah composer update. Nanti baru akan secara otomatis mengunduh sesuai dengan library yang ditentukan di sini. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Sama juga kalau misalkan saat kita ingin mendeploy ya. Kalau kita ingin mendeploy ke server, itu sebenarnya vendor ini nggak perlu kita masukin ya. Seperti yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau kita bekerja secara framework, kita jangan mengubah, mengotak-atik isi di dalam isi vendor ya. Sebenarnya nggak perlu. Nah, kalaupun kita harus merubahnya sebenarnya aturannya adalah kita merubah dari sisi resource-nya ya, atau kita
copy aja resource-nya, kemudian kita create ulang baru atau kita modifikasi, baru kita upload ke repository packages-nya, baru kita ngambil dari sana. Ya, sebenarnya aturannya seperti itu. Oke, nah sekarang ini bagaimana course itu perlu diaktifkan ya. Jadi biasanya kan gini ya, kalau aplikasi sifatnya mobile, aplikasi mobile itu nggak ada batasan namanya course. Jadi server yang tidak diaktifkan course pun di aplikasi mobile itu udah pasti bisa jalan. Tapi kalau misalkan pada aplikasi web yang berbasis web, misalnya pada tadi ya, seperti yang dibuat menggunakan Angular, dibuat menggunakan Meteor.js, dibuat menggunakan Vue.js ya, untuk UI-nya ya, user interface-nya, maka kalau berbeda alamat dari si server, ya udah pasti nggak bisa diakses. Makanya si aplikasi web servernya harus diaktifkan course-nya, seperti itu ya. Nah, ini cara bagaimana sih kalau udah dimasukkan ke Composer JSON-nya, lalu dijalankan perintah Composer update, nanti kan di-download ya. Bagaimana mengaktifkannya? Mengaktifkannya itu ditambahkan di bagian middleware. Karena course itu cara kerjanya di middleware. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bertanya, apa sih middleware itu? Middleware itu adalah fitur di Laravel yang dapat bekerja sebelum masuk ke controller. Ya, jadi kan urutannya masuk ke root dulu, ya. Setelah root, nanti baru dicek di middleware. Nah, setelah masuk di middleware, kalau misalkan dianggap lolos, ya, baru akan dilanjutkan ke controllernya, ya seperti itu. Jadi itu urutannya. Nah, kalau misalkan di middleware sudah di-cut gitu ya, maka itu tidak akan bisa masuk ke controller. Ya, dia berhenti di middleware seperti itu. Jadi itu gunanya middleware untuk ngecek di tengah-tengah sebelum masuk ke controller. Oke, saya lanjutkan ya penjelasan di sini, yaitu di bagian RESTful API gimana sih. Nah, oh ya, mungkin saya sampaikan dulu nih bagaimana sih cara melakukan pengujian testing yang sifatnya post data. Ya, yang mungkin tadi saya lihat di grup ada yang merasa kesulitan ya waktu pas pengen nginput data. Jadi kalau di sini ya, di Postman, kalau misalkan teman-teman ngujinya di Postman ya, teman-teman pastikan di sini menggunakan format ini JSON application ya. Biasanya kan teman-teman pakai teks ya, seperti itu. Nah, itu diganti aja dulu pakai JSON application ya, kalau misalkan ingin merubah melakukan pengujian di Postman ya. Oke, seperti itu. Tadi saya lanjutkan langsung ke bagian pengujiannya. Oke, nah di sini penggunaan RESTful API yang dicontohkan di sini, kita akan gunakan jQuery maupun Ajax ya. Jadi teman-teman untuk menggunakan fitur dari jQuery, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu di alamat situsnya di jQuery ya. Ya, kita bisa cari aja di Google. Yes. Ini internetnya lagi lambat. Nah, jadi di download nanti di sini. Nah, ada contoh bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Ini kita tambahkan script ini di bagian HTML kita. Jadi contohnya kayak gini. Di resource view ya, misalkan template. Oke, di sini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalnya membuat kode di HTML ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah kalau dia CSS itu biasanya kita letakkan di atas.
di bagian header di sini. Ya, ini kalau dia berupa CSS. Tapi kalau dia berupa JavaScript, itu kita pastikan letaknya di bawah. Ya, seperti itu. Kenapa? Alasannya adalah supaya ketika dilakukan load aplikasi, ya, JavaScript ini kan biasanya ukurannya gede, besar. Tentu karena ukurannya besar, cara kerja dari browser ini kan dia mengunduh, memproses dari atas ke bawah. Jadi katakanlah satu halaman HTML ini sudah diambil full, ya. Maka kalau kita letakkan CSS-nya di atas, ketika CSS ini berhasil diunduh, maka udah otomatis tampilannya udah bagus, kan gitu. Nah, tapi kalau kita taruh CSS-nya sebelum setelah JavaScript ya, misalkan kita letakkan di bawah sini, maka biasanya mungkin teman-teman pernah melihat loadingnya terlalu lama gitu ya, karena sedang mengunduh JavaScript-nya. Tampilannya udah berantakan, ya kan? Ketika JavaScript-nya udah berhasil diunduh, baru CSS-nya diunduh gitu kan, baru tampilannya bagus, ya kan gitu. Nah itu teknik aja sih supaya kita waktu nampilin atau menyuguhkan tampilan, setidaknya yang kita lakukan adalah menyiapkan tampilan yang bagus dulu. Masalah nanti proses di belakangnya belum siap, yaitu tunggu. Jadi saya biarkan saja dulu ya sampai JavaScript-nya sempurna di download ya. Oke, itu cara meletakkannya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian login ya. Di login ini kan kita turunkan dari template tadi, kontennya seperti ini. Nah, script-nya itu masih tetap di bawah. Kalau teman-teman perhatikan di contoh kode yang ada di sini ya, di mana perintah ini masih berada pada dalam section-nya konten. Ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, ini nantinya akan dimasukkan ke template di sini. Ya kan? Sedangkan di bagian perintahnya tadi ada script login. Script login ini adalah perintah JavaScript di sini. JavaScript page ya, page login di sini ya. Di sini ada perintah-perintah JavaScript. Sejujurnya kalau misalnya kita tidak menambahkan perintah ini, ya, ini adalah perintah untuk menunggu semua konten berhasil sempurna di-load. Ya. Seluruh konten berhasil di-load. Baru ini bisa dijalankan. Kalau ini tidak kita berikan, tentu saja langsung terjadi error. Kenapa error? Karena di sini ada perintah JavaScript. Ini dia. Ketika kita menggunakan $ aja di depan itu, gitu ya, itu berarti kita sudah menjalankan perintah jQuery. Nah, makanya secara hierarkinya, ya, ini sebenarnya masih di atas dari file jQuery-nya berada. Jadi kalau misalkan teman-teman menyusun perintah-perintah jQuery atau JavaScript, ya, pastikan jQuery-nya sudah di-load secara sempurna terlebih dahulu. Baru kita bisa menjalankan perintah JavaScript-nya, ya. Makanya di bagian di sini yang kita gunakan adalah perintah native ya, native JavaScript sebenarnya. Ini adalah perintah native JavaScript untuk menunggu konten berhasil di-load. Kalau perintah jQuery-nya kan seperti ini. Misalnya pakai function, ya, ini. Ini perintah jQuery-nya, atau kita menggunakan seperti ini. Nah, ini adalah perintah untuk menunggu konten berhasil di-load. Cuman sayangnya ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Tadi alasannya adalah perintah jQuery-nya itu berada di bawah. Ya kan? Perintah jQuery-nya itu berada di bawah, sedangkan di sebelumnya itu perintah kita sudah memanggil perintah ininya, ya, untuk memudahkan kita ngoding aja sih sebenarnya.
Maka ini nggak bisa kita gunakan, kita menggunakan perintah natif seperti ini. Ya, seperti itu alasannya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa tidak menggunakan yang cara yang singkat aja dari jQuery itu kan? Kenapa harus menggunakan cara natif dari JavaScript-nya? Ya, alasannya tadi selama jQuery itu belum full di load secara sempurna, maka kita nggak bisa menjalankan perintah jQuery sekalipun gitu ya. Jadi dengan kata lain kita menggunakan perintah natif untuk menunggu semua konten, baru perintah jQuery yang di dalamnya bisa dijalankan kayak gitu. Oke, ini kita balik ke bahas gimana sih cara login, ya kan? Kalau di teman-teman kalau misalkan belajar buat aplikasi web pada umumnya ya, yang biasa-biasanya yang kita menggunakan cara loginnya menggunakan form, metodenya pasti post, ya kan? Ya tentu cara seperti itu di-handling langsung dari browser. Artinya kita tidak memikirkan gimana cara ngirimin datanya, ya kan? Karena itu semuanya di-handling langsung dari browser. Nah, tapi kalau kita menggunakan JavaScript, kita agak sedikit melakukan pemrogramannya, bagaimana ngirim data, ya. Walaupun sebenarnya di sini kita udah dibuat mudah oleh library ini ya, Ajax ya, atau dari jQuery ya. Karena kalau misalnya kita membuat sendiri ya itu juga lumayan panjang, agak ribet lah. Sebenarnya nggak panjang-panjang juga sih. Ada fitur di JavaScript yang baru ini ada namanya fetch ya. Itu sebenarnya udah lumayan lah, udah mudah gitu ya. Itu udah natifnya dari JavaScript yang versi terbaru saat ini di browser-browser. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan fiturnya jQuery, itu kita gunakan Ajax seperti ini cara gunakannya. URL ini kita cukup bisa menggunakan seperti ini. Artinya apa? Artinya ini di depannya secara otomatis dia akan menggunakan alamat si konten ini berasal. Ya kalau konten ini berasal di alamat, misalnya kita coba tes di sini. Sudah aktif ya. Coba kita mana tadi di root di web nih. Oke, login. Kalau loginnya nggak ada. Oh ya, ini 01. Nah, ini contoh ya alamatnya. Jadi kalau misalkan berada pada localhost 8001 gini ya, maka nanti di sini otomatis akan mengarah ke 8001 API out gitu. Localhost 8001 API out. Ya, tentu saja ini akan mengakses ke sini yang ke bagian API. Nah, sini ya. Akan masuk ke sini. Kemudian di sini gunakan typingnya adalah JSON, metodenya get ya, dan authorization-nya seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi waktu kita coba pakai Postman ya. Di sini headers ini kita bisa manipulasi kalau kita menggunakan Ajax. Beda halnya kalau misalkan kita menggunakan form, ya kan? Menggunakan form tentu kita nggak bisa langsung memanipulasi isi headers. Kalaupun bisa, ya tentu kita harus menambahkan perintah jQuery atau JavaScript di dalamnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan pemrograman di HTML-nya ya, pakai JavaScript, ya tentu kita bisa lebih advance atau lebih banyak melakukan customasi. Ya. Nah, di sini kita bisa ngirimkan authorization-nya berupa informasi basic. Di sini teman-teman tadi ada spasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang gagal ya waktu uji cobanya, ini spasinya jangan dihilangkan. Karena tadi kita melihat pada format di contoh di kode di autentikasinya. Nah, di sini ya. Oke, sorry. Controller tadi ya, TTP controller out. Nah, di sini
Ini teman-teman bisa lihat contohnya di sini, yaitu ngambil ke offset ke 6. Offset ke 6 itu kan kita hitung ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kan udah kayak gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ya. Jadi mulai dari sini sampai ke belakang. Makanya harus ada spasi. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih mana tadi ya? Perintahnya tadi nggak pakai spasi misalnya. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Misalkan nggak mau pakai spasi ya bisa. Dengan catatan di sini dikurangin. Dari awal 6 ya kita jadikan 5 kayak gitu. Jadi ya tinggal kita menyesuaikan susunan dari format datanya. Ya. Oke, 5 misalkan. Cara seperti ini. Ya sama aja gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak mau dipakai spasi gitu ya. Nggak mau pakai basic pun sebenarnya tidak apa-apa juga gitu ya. Langsung aja gitu ya. Dan itu juga bisa. Jadi kalau misalkan nggak pakai basic ya cuman tadi kita hanya sebisa mungkin kita mengikuti sebenarnya bukan aturan tertulis sih, tapi sebuah standar ketetapan yang pada penggunaan authorization ya itu biasanya kita gunakan kata kunci basic atau bearer di mana isi konten username dan password itu dipisah dengan tanda titik 2 dan harus di base 6 encode. Ya, jadi kita hanya sekedar mengikuti. Tapi kalau misalkan di dalam organisasi teman-teman waktu ngebuat aplikasi nggak mau ribet seperti itu, ya silahkan aja. Nggak mau pakai prefix seperti ini, ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau nggak pakai prefix seperti ini, berarti di bagian out controllernya kita nggak usah potong lagi gitu ya. Nggak usah potong seperti ini. Langsung saja di out headers. Ya. Jadi kita asumsinya tidak ada prefix basic atau prefix bearer di penggunaan di sini. Ya. Nah, cuman saat teman-teman ingin mencobanya di Postman ya di fitur authentication ya, authorization ya yang di sini ya tentu tidak akan berjalan ya kan karena tidak sesuai dengan standar ya seperti itu. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja ya kalau kita ikutin standar ya berarti kita tambahkan kata basic harus ada pisah spasinya dan teman-teman juga waktu dicek di bagian controller ya kita harus gunakan seperti ini. Ambil dari offset ke 6 karena memang urutannya basic spasi ya kan kayak gitu. Ya. Nah, itu untuk bagaimana kita mengirimkan headers supaya loginnya berhasil gitu ya. Nah, di sini di Ajax itu kalau ada metode sukses ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada ya. Ada metode sukses dan ada metode error ya. Jadi kalau kita lihat di sini digunakan di mana-mana ya situ ya. Nah, ini ada parameternya message. Jadi message ini adalah informasi yang dikirimkan dari server seperti ini tadi waktu kita login mana ya. Nah, ini adalah message-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, selamat datang. Teman-teman perhatikan petiknya ini berbeda ya. Jadi kalau di JavaScript ya, petik ini ngambil petik yang di angka sebelah angka 1. Jadi beda, bukan petik 1 yang biasa di sebelah enter gitu ya, bukan ya. Ini berbeda. Kenapa? Karena kita pengen menggunakan interpolasi. Ini interpolasi. Ya seperti halnya kalau di PHP ya, PHP kan ada juga interpolasi. Misalnya kayak gini. Mana ya? Ada contohnya sih. Oke, misalnya saya contoh aja. Misalnya apa isi data. Ya. Jadi ini adalah interpolasi, yaitu satu variabel yang kita
gunakan di dalam kumpulan string. Ya, itu interpolasi. Nah, di JavaScript juga ada interpolasi kayak gini, tapi harus menggunakan tanda petik yang sebelah angka 1. Ya. Kalau tidak menggunakan petik 1 ini, tidak menggunakan interpolasi, bisa nggak? Ya bisa, cuman mungkin kita nulisnya agak sedikit panjang gitu ya, misalkan seperti ini. Selamat datang spasi plus misalkan MSG data terus name. Nah, seperti ini. Plus spasi plus kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan interpolasi. Nah, itu bedanya. Ya, tujuannya sebenarnya supaya lebih enak saja kita membacanya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman buat program ya, itu tergantung feel-nya kita ya. Kita rasa kita enak ngelihat yang seperti apa. Makanya buat program itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kerapihan. Ya, bukan hanya sekedar nulis program yang penting jalan, bukan. Tapi bagaimana kerapihan supaya memudahkan kita dalam memaintain kode program dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang di sini contohnya adalah menampilkan alert nama depan dan nama belakang. Kalau sukses. Jadi ini fungsinya kalau kita mengirimkan status kode. Ya, jadi pentingnya kita menggunakan status kode supaya pada Ajax itu sudah tahu kalau kode yang berhasil pasti masuk ke sukses itu kode 200. Kalau gagal itu misalkan kode 4 ya, 401, 402, 403, 404 gitu ya. Atau selain dari 200, 201, 202 dan seterusnya itu kode-kode berhasil ya. Jadi kalau kode-kode gagal itu 4 atau 5 itu error, itu akan masuk ke sini. Ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman lihat di bagian contoh di kode sini ya. Ya, kita telah membuat kayak gini. Kode 401 kalau gagal dan di out ini secara defaultnya kodenya itu 200. Jadi kalau kode berhasil itu kodenya pasti selalu kode 200. Ya. Nah, 200 ini otomatis akan masuk di bagian sukses. Yaitu jadi pentingnya kita menentukan status code. Ya, supaya di kode di aplikasi kita ya kita kayak di Java seperti ini jQuery ya. Ini bisa mudah diidentifikasi gitu. Nah, kalau misalkan gagal, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nampilkan apa sih errornya apa. Makanya supaya dalam pembuatan di kliennya tidak begitu riweh lah bahasanya, ribet, makanya di API kita harus membuat kesepakatan format. Contohnya kayak gini. Ini contoh loh ya, contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya format yang berbeda dari ini, ya silakan gitu ya. Ini bukan format suatu keharusan ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang paling benar sih sebenarnya ya. Format itu ya tergantung dari kesepakatan di organisasinya. Kalau formatnya harus apa? Seperti ini ya silakan. Yang penting harus ada format baku. Supaya apa? Supaya waktu kita bekerja secara tim, ngembangin aplikasi itu sudah tahu format bakunya kayak apa, jadi ngodingnya pun lebih enak lah nantinya. Daripada kalau formatnya nanti yang di sini beda, yang di situ beda, ya itu nanti ngoding di kliennya bakal kelimpungan juga gitu. Jadi makanya kita butuh keseragaman format outputnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau gagal 401 maka diprosesnya nanti di sini di error. Makanya kalau kita lihat di sini errornya kita menggunakan array ya. Kan di sini menggunakan array. Maka waktu dibacanya pun menggunakan array kayak gitu. Ya, itu alasannya ya kenapa kok kodenya begini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita testing mana ya? Sini. Oke. Pengguna tidak ditemukan. Oke, karena kita mengisikannya sembarangan. Oke. Coba kita gunakan password yang benar, user email yang benar ya.
password salah, Anda tidak memiliki kewenangan. Kalau kita menggunakan password yang benar, seperti ini, kan, selamat datang, ya namanya, ya kan? Oke, seperti itu. Baik ya. Selanjutnya, saya bahas lagi. Oke, ini tadi kita udah karena apa? Saya yakin teman-teman melihat di grup Telegram itu kayaknya udah sangat antusias mencoba-cobanya ya. Di sini saya cuma menjelaskan saja pada waktu kita kalau misalkan dipraktikkan semuanya nanti kurang cukup ya waktunya. Nah, di sini Ajax itu formatnya kayak gini secara umum lah ya. Ini umum sebenarnya dia punya parameter yang sangat banyak sekali, tapi kita lihat yang paling umum saja yang akan sering kita gunakan. Ya, yaitu yang pertama ada URL, alamatnya. Jadi alamat ini, misalnya teman-teman menggunakan alamat yang berbeda, HTTP yang berbeda ya. Misalkan ini adalah aplikasi webnya berada pada web1.com, tapi API-nya berada pada web2.com. Itu kan berbeda alamat, ya kan? Nah, kalau udah berbeda alamat seperti itu, bisa nggak menggunakan Ajax? Ya, jawabannya bisa. Dengan catatan di sisi API itu harus mendukung CORS, karena yang kita gunakan adalah aplikasi berbasis web untuk klien. Ya, kalau aplikasi mobile ya silakanlah terserah. Tidak menggunakan CORS pun dia tetap akan jalan. Tapi beda halnya kalau di sisi aplikasi web. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Ya, ini kita bisa tentukan ada get, post, patch, delete. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa metode ini memiliki peran masing-masing. Get itu meminta, post itu untuk mengirim untuk disimpan, patch itu untuk update biasanya, kalau delete itu dihapus. Ya. Makanya di contoh kode, teman-teman kalau lihat di sini, ya, menggunakan endpoint yang sama. Jadi kalau misalkan order semua. Ya, tapi bedanya di situ ada post, get, ya. Get di sini ada dua yang sama, tapi ada perbedaan. Yang get pertama tidak ada parameter, get yang kedua ada parameter, ya. Nah itu. Kemudian patch dan delete, ya. Jadi kita misalkan kita udah terbiasa nih, kita udah ngerti lah pastinya. Delete ini berarti ini untuk hapus nih. Patch ini berarti untuk update nih. Get ini berarti kalau ada parameter ini berarti untuk detailnya, ya. Kalau get nggak ada berarti ini ngelihat data semuanya. Kalau post berarti ini untuk ngirim data baru. Ya, kayak gitulah pastinya, ya. Itu sebagai satu kesepakatan sih sebenarnya, standar lah ya dalam pembuatan endpoint API. Nah, pada pembahasan sebelumnya saya pernah membahas sedikit masalah bagaimana sih kalau misalkan dalam pembuatan microservice, ya. Nah, kalau dalam prakteknya microservice, teman-teman tidak perlu menuliskan ininya ya. Jadi contohnya kayak gini, cukup. Oke. Jadi yang dibuat yang cukup yang seperti ini saja. Nah, identifikasi ini sebenarnya untuk order gimana taunya, gitu kan? Makanya saya bahas ulang lagi di sini. Kalau misalkan teman-teman buat microservice, yang namanya microservice adalah service yang micro. Micro itu berarti udah lebih kecil daripada mini, ya. Kalau kita bicara mengenai web service itu kan seperti yang ini yang kita buat sekarang. Ada data produk, ada data order, ada data customer, itu berada pada satu tempat, satu aplikasi seperti ini. Ya, tentu kalau di microservice itu cara pandangnya tidak seperti ini, ya. Karena ini kita tujuannya fokusnya untuk latihan, ya, bagaimana membuat API. Tapi kalau misalkan teman-teman buat microservice ini mau dijadikan microservice, maka
implementasinya teman-teman hanya seperti ini saja, ya. Jadi tidak perlu kasih, oh ini untuk order, nggak perlu. Jadi langsung kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti buat, lah mungkin bertanya ya, lah berarti cukup cuma untuk order aja? Iya, satu aplikasi, satu endpoint. Jadi kalau misalkan mau buat customer gimana? Berarti teman-teman harus buat project yang baru, yang kedua. Dan isinya juga sama seperti ini. Jadi nggak ada pakai customer lagi. Langsung garis aja kayak gitu. Terus gimana ngebedain ya? Ngebedainnya itu nanti dari API Gateway. Jadi API Gateway nanti, misalkan teman-teman membuat satu aplikasi ini, kita kasih nama alamatnya misalnya ya. Alamatnya di 192.168.11. Ya. Nah, kemudian yang customer itu berada di alamat 192.168.12 misalnya itu. Untuk yang produk ini nanti ditaruh misalkan 192.168.13 misalkan. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi satu endpoint ini satu mesin, nah, satu kontainer namanya, ya. Jadi memang seperti itu. Nah, membedakannya itu di sisi API gateway-nya. Tadi ya kalau misalkan ordernya 192.168.11 maka nanti di API gateway mengatakan bahwa 192.168.11 ini adalah alamatnya si order kayak gitu. Ya, itu kalau misalkan teman-teman dalam implementasinya ke microservice, ya. Oke, seperti itu gambarannya. Terus kalau misalkan gimana sih cara cara menjadikan ini microservice? Ya, pertama teman-teman harus menggunakan container atau virtualisasi Docker lah ya kita sebutnya Docker. Yaitu kita sebaiknya kalau misalkan mau pakai Docker, teman-teman disarankan menggunakan OS Linux base atau Mac gitu ya. Kalau pakai Windows bisa, tapi tetap teman-teman harus menginstal WSL ya, Windows Subsystem Linux. Jadi Linux yang berada di subsistemnya Windows. Ya, ujung-ujungnya butuh Linux juga gitu ya. Jadi dengan kata lain kalau pakai WSL kita sepertinya menggunakan ini ya, virtual komputer ya. Ya, akhirnya beban komputer kita jadi lebih berat, lebih prosesornya lebih banyak bekerja dan memorinya yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, kira-kira seperti itu kalau misalkan teman-teman mau mempraktekkan microservice di Windows, cost-nya terlalu mahal lah gitu. Tapi kalau kita menggunakan Linux itu lebih ringan, lebih ya memang karena peruntukannya memang di Linux ya kalau untuk Docker, dan itu memang lebih hemat memori lah ketimbang kalau kita di Windows. Ya, gambarnya seperti itu. Yang jelas kalau misalkan dalam prakteknya, dalam implementasinya, kalau kita menggunakan microservice, RAM yang dibutuhkan juga banyak, besar, ya. Jadi kenapa? Mungkin kalau misalkan teman-teman berpikir kalau berkaitan dengan microservice, kok micro itu kan kecil, kenapa RAM yang kemudian jadi harus butuh yang besar? Ya karena jawabannya adalah microservice itu untuk mendapatkan high availability penggunanya. Jadi kapan microservice itu dibutuhkan? Ketika teman-teman punya sistem penggunanya sudah semakin banyak dan sistem kalian sudah dianggap sudah lemot, ya. Maka solusinya kita memecahnya menjadi microservice supaya tidak dibebankan pada satu tempat, satu prosesnya, ya, dibebankan ke beda-beda tempat. Tujuannya adalah ketika misalnya satu endpoint sibuk, maka yang lain tidak. Kalau beda halnya kalau aplikasi yang kita pakai monolitik, ketika ada satu endpoint bermasalah atau ada proses sibuk di situ, maka seluruhnya pasti akan sibuk. Jadi sistemnya kayak kelihatan down, ya. Padahal dia sibuknya hanya di satu endpoint. Tapi kalau kita menggunakan microservice, itu keuntungannya kalau misalnya satu endpoint saja yang down, yang lain tidak, masih berjalan dengan baik. Karena seperti itu ya kalau misalnya gambaran kalau teman-teman mengimplementasikan di microservice. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan lagi di selanjutnya ya.
Nah, ini implementasi authentication. Ya, ini seperti tadi ya. Oke, jadi di sini kita buat apa namanya view-nya supaya tadi muncul login yang tadi kita barusan lihat. Ini ya bisa dilihat lah tadi ya, bisa diikutin. Nah, ini alasan kenapa tadi kita menggunakan apa namanya perintah untuk menunggu konten selesai, tapi dengan cara natif ya, bukan menggunakan jQuery. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baru tahu bagaimana sih menulis di apa namanya JavaScript ya, yang namanya event, ya, kalau kita sebutnya event on click, on press, on tap, long press dan lain sebagainya, itu kita sebut namanya event ya. Nah, itu kalau di jQuery kita nulisnya seperti ini nih, nama objeknya, kemudian ID-nya. Makanya setiap komponen itu biasanya kita kasih yang namanya ID. Seperti ini contohnya. Kita lihat di bagian view, resource view, login. Nah, ini kita ada tombol button, tapi kita kasih ID namanya btn login ya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya ini memiliki identitas yang unik ya. Jadi kalau button kan mungkin semua tampilan nanti punya button, tapi yang punya ID button login ini harus satu ya. Jadi teman-teman kalau membuat aplikasi, pastikan satu elemen kalau pakai ID, ID-nya ini unik pada satu halaman yang sama ya. Nah, jadi waktu pas dipanggil di sini ya. Mana tadi? Nih. Ya, button btn login ya. Jadi ini akan mengarah ke sini. Ya. Ketika diklik on click, oke. Di sini kita menggunakan tanda panah ya. Jadi ini sebenarnya kalau yang panjangnya begini ya. Ya, kalau yang panjangnya begini, kalau yang singkatnya begini, ya. Sebenarnya sama saja keduanya. Kalau misalkan teman-teman jarang melihat yang cara seperti ini, mau pakai cara yang begini, ya sok silahkan, sama aja. Ya. Isinya di dalamnya adalah ketika on click di sini email diambil dari input email, passwordnya juga diambil dari masukin ke sandi. Kalau misalkan teman-teman lihat di bagian perintah di sini ada email ya, ini name-nya email dan ini name-nya adalah password ya. Untuk ngambilnya begini. Nah, baru dikirimkan ke sini IP out, formatnya tipenya JSON, metodenya get, dan headersnya di sini authorization ya. Nah, di sini ada perintah window BTOA. Jadi teman-teman kalau misalnya bertanya BTOA ini apa, yaitu memang metode atau function yang memang disiapkan dari native browsernya ya, si engine JavaScript ini untuk mengconvert dari string menjadi base 64 input. Ya. Jadi kalau kebalikannya B to A berarti A to B gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cara autentikasinya. Oke, udah ya. Tadi kita udah lihat juga. Nah, yang kedua, setelah login berhasil, kan tadi kita lihat di sini datanya muncul. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kita masukkan. Oh, gagal. Oke, coba kita lihat dulu. Oh, mati ya. Oke, editnya, enggak. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini,
saat data yang muncul, misalnya di sini awalnya 3 ya, kita jadikan 6, berubah 6 tanpa melakukan proses loading ya. Hal ini dikarenakan kita menggunakan cara Ajax. Jadi kita tidak meload seluruh halaman baru, tapi kita hanya mengambil data yang kita perlukan saja. Nah, itu dilihat di sini. Kita lihat di mana tadi ya? Disorder. Nah, ini JavaScript-nya berada di sini, asset page list order. Jadi kalau kita lihat di public assets page disorder. Nah, ini ada perintah refresh data, isinya ngambil ke API order ya, seperti ini. Ya. Jadi waktu setiap ngambil nih, token harus disertakan. Makanya kalau di bagian login, tokennya itu disimpan. Ya. Jadi setelah disimpan, ketika setiap kita meminta data, tokennya harus disertakan. Seperti ini. Kayak gitu. Nah, nanti data yang diterima tentu saja kan berupa jQuery ya, format JSON ya, format JSON-nya tadi. Nah, format JSON itu kita uraikan ya, kita lihat aja data sepanjang link. Ya, kita buat format barisnya kayak gini, satu baris itu ada nomor, ada seperti ini ya, nomor, ada tanggal, ada button hapus, button link edit kayak gini, hapus, link edit kayak gitu ya. Yang kedua, product title. Nih, product title, ada harga, quantity, dan nama customer. Ya, seperti ini urutannya. Nah, jadi sebenarnya kita hanya sekedar melakukan pengambilan ini ya, data berupa jQuery, JSON tadi, kemudian kita rendering dengan format HTML seperti ini. Nah, ini ya, table body HTML content. Jadi kontennya kita siapkan seperti ini, baru kita masukkan ke body, ke sini lagi. Ya. Makanya tadi kalau misalkan kita hapus ya, misalkan ini isi Samsung Silver. Oke. Data berhasil hapus, maka tadi akan hilang tanpa melakukan loading keseluruhan. Nah, itu implementasinya ya, bagaimana kita mengakses API ya, menggunakan Ajax. Jadi teman-teman di sini tambahkan ya header, ada tokennya. Jadi kalau misalkan token ini tidak kita masukkan, ya tentu waktu permintaan datanya ini tentu akan gagal. Ya, seperti itu. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ini untuk yang apa? Kalau mau nambah data baru ya. Jadi kita menggunakan mode dialognya. Jadi dialog itu sebenarnya sudah ini kodenya sudah ada dialognya. Jadi kalau kita lihat view source-nya, teman-teman akan melihat dialognya di sini. Ya, tapi ini sebenarnya masih di hidden. Ketika tombol ini diklik, sebenarnya baru dipicu untuk di-show kan, atau dimunculkan. Sehingga kesannya minim loading ya biasanya kayak gitu. Ya, itu sebenarnya trik-trik saja sih gimana di sisi aplikasi yang kita bangun di web menggunakan Ajax itu meminimalisirkan perintah-perintah yang sifatnya meload halaman secara keseluruhan. Jadi kita akan mendapati sebuah aplikasi yang lebih interaktif ya. Interaktif itu artinya apa? Prosesnya itu lebih cepat ya. Ketika tadi ya kita ngapus, datanya langsung hilang, bukan loading keseluruhan halaman, bukan seperti itu. Begitu juga kalau misalkan kita edit, ya datanya langsung berubah tanpa harus loading ke seluruh halaman. Nah, itu maksudnya interaktif di jQuery, maksudnya seperti itu. Ya, oke, mungkin ya ini sama saja ya. Tinggal diulang-ulang saja sih sebenarnya. Nah, ini
sebagai penutup bahasan ya, bahwa di microservice ini memiliki arsitektur kebalikan dari monolitik ya. Ini mungkin teman-teman pernah mendengar atau ya sebelumnya saya sudah menjelaskan juga ya. Ini supaya teman-teman punya gambaran kalau misalnya implementasi aplikasi teman-teman mau dijadikan microservice itu gimana. Ya, ini kita lihat seperti ini contohnya. Jadi kalau microservice itu setiap endpoint tadi itu berada pada kontainer-kontainer yang independen sendiri. Ya. Jadi namanya kontainer itu seperti halnya gambaran satu mesin independen. Di situ ada OS sendiri, ya, di situ memiliki volume storage sendiri, ya. Jadi memiliki sumber daya yang sendiri, gitu intinya gitu. Seperti halnya satu komputer utuh, ya. Ada mesinnya, ada prosesornya, ada memorinya, ada OS-nya, ya, dan sistem pendukung lainnya. Itu berada pada satu tempat yang kita sebut namanya kontainer. Nah, mungkin saya pernah membahas pada pertemuan sebelumnya, kontainer ini mirip seperti virtual machine, tapi tidak sama. Apa ketidaksamaannya? Kalau virtual machine itu adalah dia dibuat emulasi, ya. Jadi satu OS membuat emulasi OS yang berbeda, ya. Kemudian menggunakan sumber daya memori dan prosesor yang diemulasikan. Jadi seolah-olah misalkan kita punya komputer Pentium, katakanlah Core i7 misalkan, tapi di situ bisa saja tertera hanya katakanlah Core i3 atau bisa saja Core i7 menggunakan mesin induknya. Terus di kontainer itu menggunakan mesin yang sama dan menggunakan memori yang sama. Jadi kalau memorinya induknya 64 GB, maka kontainer juga akan menggunakan 64 GB. Beda kalau virtual machine. Kalau virtual machine biasanya di set tidak boleh sama dengan memori si induknya. Kalau induknya memorinya 8 GB, virtual machine biasanya pakai 1 GB atau 2 GB. Seperti itu. Dan memang melakukan emulasi yang bertingkat kalau di virtual machine. Tapi kalau di kontainer itu tidak banyak melakukan emulasi. Jadi penurunan performanya tidak terlalu signifikan dibanding kalau misalkan menggunakan virtual machine. Jadi berbeda loh, misalkan teman-teman menganggap bahwa Docker container itu sama seperti virtual machine. Jawabannya tidak sama, berbeda. Lebih mendingan menggunakan container. Kedua, perbedaan selain daripada mesinnya tadi ya, di container ini biasanya memang menggunakan OS yang light. Light itu artinya dia hanya untuk kepentingan operasional aplikasi saja. Ya, kalau misalkan kayak ya misalnya nih rata-rata kontainer itu menggunakan OS Linux semua ya, pakai CentOS, pakai Ubuntu, pakai Alpine dan lain sebagainya ya. Itu OS-nya berbeda seperti OS yang kita gunakan pada penggunaan sehari-hari di komputer kita lah ya. Misalkan kita menggunakan Debian atau menggunakan Ubuntu yang ada fitur-fitur UI-nya dan lain sebagainya. Tapi di kontainer itu tidak ada. Kontainer itu hanya menggunakan fitur-fitur OS yang inti-intinya saja. Misalnya hanya untuk menjalankan PHP, ya udah berarti dia hanya menggunakan library yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP. Artinya apa? Artinya kontainer ini membuat lebih optimal dengan sumber daya yang efektif, ya. Efektif itu berarti hanya kebutuhan itu saja yang disiapkan, sehingga memori yang digunakan sangat efisien. Nah, itu penjelasan mengenai Docker, ya. Jadi jangan disamakan antara Docker dengan virtual machine. Nah, Docker itu jadi satu komputer bisa aja banyak kontainer, ya. Misalkan kita komputernya seperti ini ya, contohnya ada passenger, ada billing, ada payment, ada deliver, ada passenger dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi web UI-nya, ini aplikasi untuk manajemennya. Ini dibuat kontainer sendiri. Jadi ini kontainer kira-kira misalkan kita hitung kasarnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kontainer. Ada 8 kontainer
Misalkan di sini ada REST API ya. Jadi di sini masing-masing endpoint ini ada REST API, ya. Jadi kalau misalnya ya, nah di sini ada IP gateway. Nah, jadi IP gateway ini adalah sebagai yang menjembatani ke masing-masing kontainer ini atau masing-masing endpoint yang tadi saya jelaskan. Ini misalnya punya IP masing-masing 192.168 misalkan 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. Berarti nanti di IP gateway ini akan menentukan misalkan passenger management, berarti dia akan masuk ke API 192.168.12 kayak gitu. Jadi tugasnya nanti di sini. Jadi memang kalau misalnya kita menggunakan microservice tidak menjadi lebih sederhana sebenarnya, tapi menjadi lebih kompleks ya. Jadi gambarannya kalau menggunakan microservice namanya aja micro ya, tapi isi di dalamnya konfigurasinya itu lebih kompleks sebenarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Biasanya kalau IP gateway ini banyak aplikasinya ya, banyak sekali. Tapi yang paling, kalau menurut saya yang paling mudah kita bisa menggunakan Nginx. Ya, Nginx itu dibuat menggunakan bahasa C. Sehingga kenapa bahasa C kita anggap bagus lah gitu. Karena bahasa C ini bahasa tingkat ya apa namanya, bisa dikatakan tingkat middle lah ya, setelah bahasa Assemble ya. Tentu lebih efektif, lebih efisien daripada kalau misalkan ada API gateway yang dibuat menggunakan bahasa PHP ya, ada yang menggunakan bahasa Node.js, itu juga ada gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Ada yang pakai Python malah ya, API gateway yang dibuat pakai Python ya. Tapi kalau misalkan kita merujuk pada performance, tentu kita akan lebih percaya kalau menggunakan bahasa yang dibuat, aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa C ya. Salah satunya seperti Nginx itu. Nah, jadi API gateway ini akan menentukan kemana endpoint yang diminta oleh si pengguna itu diarahkan ya. Jadi API gateway itu yang bekerja seperti itu. Nah, jadi saya ulangi, kalau misalkan teman-teman buat sebuah microservice satu endpoint saja, maka isinya seperti ini, satu endpoint. Di situ untuk melihat data, di situ untuk menyimpan data, di situ untuk merubah data, tetap namanya passenger, seperti itu. Jadi hilangkan paradigma teman-teman yang kalau misalkan buat, mungkin pernah ya membuat API gitu ya, hilangkan paradigma kalau buat pada API itu pakai perintah atau pakai nama kata kerja gitu ya. Misalkan list passenger atau show passenger, atau misalkan delete passenger, update passenger, nggak usah pakai kayak gitu ya. Jadi cukup menggunakan endpoint seperti ini saja, tapi dibedakan dengan metodenya ya. Semoga bisa dimengerti gitu. Nah, jadi semua metode ini satu endpoint saja. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Docker, maka satu endpoint itu untuk satu kontainer ya, seperti ini. Berarti semuanya ini berada pada satu kontainer saja. Nah, jadi tadi kelebihan kita menggunakan microservice, katakanlah service ini menjadi down, ya, maka yang lain tetap bisa diakses. Nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan konsep microservice. Beda kalau misalkan kita menggunakan monolitik ya. Monolitik itu berarti semua aplikasinya berada satu tempat ini. Jadi kalau satu aja endpoint ini mati, udah mati semua service-nya. Nah, itu monolitik ya. Jadi memang cara berpikirnya beda ya teman-teman ya, kalau misalnya kita berpikir microservice. Oke? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar gimana sih cara membuat microservice ya, yang teman-teman harus pelajari atau harus install juga tools yang harus digunakan. Yang pertama adalah Docker. Install Docker ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows, berarti teman-teman harus mengaktifkan Windows subsystem Linux-nya ya. Cuman kurang disaranin sih kalau misalkan teman-teman pakai Windows untuk menggunakan Docker ya, karena menggunakan subsystemnya Linux, tentu resource yang digunakan semakin besar. Artinya kita membuat lingkungan Linux di dalam lingkungan Windows ya. Itu seperti halnya mengemulasikan ya. Tentu sumber daya yang digunakan akan lebih besar, memori yang digunakan lebih besar, CPU yang digunakan akan lebih besar. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin
belajar ini teman-teman harus terbiasa menggunakan OS-nya Linux atau Mac ya, karena kedua OS ini yang paling sering digunakan oleh pengembang untuk ngoding, karena memang kalau kita ngoding di OS Mac atau Linux itu biasanya memang lebih ringan ya, lebih smooth daripada kalau kita menggunakan Windows. Ini bukan rasisnya OS ya, tapi memang seperti itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman punya spesifikasi komputer yang tinggi lah, RAM-nya tinggi gitu ya, pakai Windows oke lah gitu, kalau mau dipaksain pakai Windows ya. Oke, yang kedua IPA Gateway, teman-teman bisa gunakan, ada banyak ya, ada Kang Gateway, Kraken, Fusio, Nginx dan sebagainya. Yang seperti tadi saya sampaikan, IPA Gateway itu dibuat berbagai macam bahasa pemrograman ya. Ada yang dibuat pakai bahasa Dart, ada yang dibuat pakai bahasa Node.js, ada yang pakai Python ya, ada yang pakai Java, ada yang malah dibuat pakai PHP juga ada gitu ya. Tapi disaranin ya pakai yang bahasa C aja, contohnya misalkan Nginx gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pakai framework Lumen atau Laravel ya, teman-teman harus menggunakan modul OpenSWOL yang bisa kalian akses di www.swol.couk gitu ya. Jadi ini ya. Jadi sini ada dokumentasi gimana ininya, instalasinya. Nah, lagi-lagi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan SWOL, ini teman-teman harus menggunakan OS Linux ataupun Mac ya. Sementara OS Windows belum didukung ya. Jadi apa sih SWOL ini? SWOL ini sebenarnya extension di PHP yang memungkinkan kita dapat menjalankan aplikasi PHP itu langsung open port ya. Dan yang menghandle-nya ini extension-nya ya. Extension yang menghandle listening port-nya itu langsung dibuat pakai bahasa C. Ya, sehingga performanya jauh lebih baik ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman menjalankan aplikasi-aplikasi PHP selama ini kan biasanya kita menggunakan SAM ya. SAM itu ada aplikasi Apache yang bertindak sebagai web service. Web service itu ngapain? Dia itu yang melakukan open port, melistening atau mendengarkan siapa yang meminta request ya. Kemudian dia akan melanjutkannya ke PHP-nya. Nah, jadi ada tingkatan ya. Jadi setiap permintaan itu harus melalui si Apache terlebih dahulu, Apache memprosesnya ke PHP, PHP memprosesnya baru dikembalikan ke Apache mengembalikan ke si kliennya. Nah, urutannya kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai SWOL, itu nggak pakai lagi Apache. Jadi SWOL itu langsung extension dari PHP-nya. Jadi langsung jalan aja dan performanya sekitar 5 kali lipat dari performance yang biasa. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu apa sih Laravel SWOL, nah di sini ada ini ya, dokumentasinya. Ada juga Laravel Octane, banyak lah. Sebenarnya semuanya menggunakan SWOL juga. Ya. Nah ini contohnya. Kalau menggunakan Nginx pakai FPM ya. Jadi PHP pakai FPM dihubungkan ke Nginx, itu mendapati request per second-nya sekian ya. 1246. Tapi kalau menggunakan SWOL server itu bisa langsung meningkat ke 5000. Berarti hampir 4 sampai 5 kali lipatnya, ya 4 kali lipatnya lah. Kecepatannya bisa ditingkatkan kalau kita menggunakan SWOL. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, ini nilai apa sih? Ya, ini adalah nilai jumlah request atau jumlah permintaan yang dapat dilayani dalam 1 detiknya. Nah, tentu saja kalau misalkan pengguna aplikasi kalian penggunanya tidak banyak ya, misalkan hanya ya 100-200 ya, tanpa pakai SWOL pun sebenarnya udah cukup. Ya. Kalau hanya penggunanya cuma ya
katakanlah 100 orang gitu ya. Ya nggak usah pakai muluk-muluk lah, nggak usah pakai kontainer, nggak usah pakai Docker ya. Langsung aja, aplikasi biasa aja, nggak usah pakai microservice, sebenarnya udah memadai ya. Kalau penggunanya cuma ya ratusan ya. Tapi kalau misalkan kita udah bicara penggunanya ratusan ribu, penggunanya sudah jutaan, nah baru di sini kita akan berpikir melirik menggunakan kontainer, melirik menggunakan Docker, meningkatkan performance menggunakan SWOL untuk untuk Laravel-nya, nah, seperti itu. Jadi teman-teman memahami teknologi itu kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan karena gengsi ingin ikut trennya. Ya, tapi kita melihat ini kebutuhannya apakah sudah sampai pada harus menggunakan microservice atau belum. Yang jelas kalau menggunakan microservice maka kita harus siap dengan sumber daya manusianya, ya itu harus cukup ya, kemampuannya, skillnya harus memadai. Ya kira-kira seperti itu ya gambaran mengenai implementasi microservice di Laravel ataupun di aplikasi PHP-nya. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.34, sesi malam ini kita akhiri dulu ya Pak Agung. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum ditutup? Oh iya, jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau menggunakan membuat kode di di baik itu pemrograman web, pemrograman mobile ya, apapun ya bahasa pemrogramannya, sebenarnya teman-teman pola berpikir dalam menulis kode program itu pertama teman-teman pahamin aturan mainnya dulu ya, kemudian pastikan ya, kalau misalkan saya pribadi ya, gunakan editor yang cukup smart untuk membantu kita menulis kode program. Ya, salah satunya kalau misalkan kalian menggunakan Visual Studio Code, pastikan kalian menggunakan extension yang dapat membantu pekerjaan kita. Ya, seperti kalau misalkan di PHP itu ada namanya PHP Interface Sense ya. Kemudian ada Laravel Snippet, kemudian ada namanya Blade Snippet dan lain sebagainya untuk mendukung Laravel. Kalau misalkan editor yang lain menggunakan PHP Storm dan lain sebagainya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat kita menulis kode program dan membantu kita dalam menulis kode program yang disertakan dengan dokumentasinya. Nah, sedangkan untuk yang implementasi microservice seperti yang tadi saya sampaikan, microservice ini merupakan salah satu bisa dikatakan solusi ya atas kebutuhan penggunaan aplikasi yang masif ya, apalagi kalau misalkan kita berada pada satu institusi yang penggunanya sudah cukup banyak ya, maka menggunakan monolitik itu biayanya akan sangat besar sekali. Salah satu contoh aja, misalnya kalau teman-teman mengetahui menggunakan aplikasi-aplikasi e-learning seperti Moodle ya, itu adalah contoh aplikasi monolitik. Kalau kita ingin penggunanya lebih dari 10.000 orang aja, maka server yang kita butuhkan itu bisa hingga lebih dari 2 miliar. Ya, jadi cukup mahal lah kalau misalkan kita menggunakan monolitik. Tapi kalau misalnya kita menggunakan microservice, cost biaya server itu bisa kita turunkan, tapi kita harus lebih banyak investasi ke keahliannya, yaitu bagaimana mengelola kontainernya ya, bagaimana mengelola pengembangannya, karena pengembangan monolitik tentu berbeda dengan cara microservice ya. Kalau monolitik kan sebenarnya gampang lah ya, tapi kalau microservice itu kita berpikir banyak hal, memisahkan service menjadi yang lebih kecil, di manajemen dengan API gateway ya, jadi tidak lagi sesimpel waktu kita mengerjakan di monolitik. Nah, kemudian berpikir bahwa setiap byte yang ditransferkan itu sangat berarti.
selama ini kalau misalkan kita ngembangin aplikasi-aplikasi yang konven, yang biasa monolitik ya, kita biasa sangat tidak aware dengan setiap byte yang terkirim. Tapi kalau kita sudah masuk pada fase kebutuhan pengguna yang sudah semakin besar, semakin masif, maka setiap bytes itu akan menjadi sangat berarti. Apalagi kita punya keterbatasan seperti bandwidth, ya kan? Karena bandwidth di Indonesia mungkin tidak sebesar di luar negeri lah. Kalau untuk rata-rata satu servernya paling cuma dapat 100 mega gitu ya. Kalau mau ingin mendapatkan 1 gigabit per second itu ya masih mahal lah hitungannya. Jadi bisa dikatakan ukuran byte itu menjadi salah satu pertimbangan bagaimana kita menyiapkan atau menyediakan satu aplikasi yang hemat konsumsi bytes-nya. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi aspeknya sangat banyak yang harus kita pelajari. Pesan dari saya, jangan berhenti belajar sampai di sini, gali terus pengetahuan kalian mengenai mobile application, web application, microservice ya, karena ini akan menjadi tuntutan di masa mendatang. Terima kasih Mbak Afi, itu saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Agung atas materinya. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Bisa melanjutkan pertanyaan ataupun diskusi di grup Telegram seperti biasa ya teman-teman. Baik, selamat malam semuanya.